I got so much motherfucking design on right now. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yolanda Tasti dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teori perkembangan sosial anak dan contoh praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut falsafah hidup manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama yaitu, secara asalnya, manusia, Adam diciptakan sendirian. Yang kedua yaitu, Adam tidak bisa hidup tanpa istrinya Hawa. Nah, yang ketiga yaitu, secara kelahiran, manusia dari sperma dan ovum atau laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, secara fitrah, manusia tidak akan lahir tanpa bantuan ayah dan ibu. Nah, yang selanjutnya, secara pertumbuhan fisik manusia membutuhkan ASI, suapan makanan, minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, secara perkembangan psikologi, manusia membutuhkan dasar pembentukan dan bimbingan orang tua dan lingkungan sekitar lainnya. Nah, di sini ada beberapa poin mengenai perkembangan sosial anak perspektif teori ahli dari barat. Nah, yang pertama yaitu teori nativisme dari tahun 1778 sampai dengan tahun 1860. Nah, manusia berkembang tergantung dari potensi yang membawa sejak lahir atau fitrah. Nah, contohnya anak mirip orang tuanya secara fisik dan akan mewarisi sifat dan bakat orang tuanya. Anak yang lahir dari keluarga ahli seni musik, maka anaknya berkembang menjadi seniman atau seperti orang tuanya. Nah, poin yang kedua yaitu teori empirisme. Nah, sejak tahun 1632 sampai dengan tahun 1704, manusia lahir ibarat kertas putih atau disebut dengan teori tabula rasa. Nah, pribadinya dibentuk oleh lingkungannya atau abawa. Contohnya seperti tindakan atau perilaku seorang anak didasarkan pengalaman serta pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Seorang anak berkata kasar karena ia mendapatkan pengalaman serupa, entah dari keluarga ataupun temannya. Nah, selanjutnya poin yang ketiga yaitu teori konvergensi atau panduan dari teori nativisme dan empirisme yang menyatakan bahwa perkembangan manusia baik dari keturunan maupun lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Nah, contohnya seperti anak dalam tahun pertama belajar mengoceh. Nah, baru kemudian belajar bercakap-cakap. Dorongan dan bakat itu telah ada. Dia meniru suara-suara dari ibunya dan orang lain di sekitarnya. Dia mendengar dan meniru kata-kata yang diucapkan kepadanya. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu teori perkembangan anak menurut perspektif ahli dari Indonesia. Nah, yang pertama yaitu pendidikan dalam keluarga, hubungan antara orang tua dan anak sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap orang lain dan dirinya sendiri. Selain itu juga dapat membantu perkembangan sosial, emosional, dan kognitif pada anak. Kebudayaan, kepercayaan, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut dalam satu keluarga juga mempengaruhi tumbuh kembangnya anak. Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh orang tuanya, seperti Cina, Amerika, menyebutkan bahwa para orang tua memiliki cukup ahli dan mengatur tingkah laku anaknya, sehingga masalah terkait penyimpanan perilaku pada anak jarang dijumpai. Nah, keberhasilan tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat luas. Peran keluarga utamanya orang tua sangat penting dalam membentuk lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan pengertian. Nah, poin yang kedua yaitu pendidikan di sekolah. Pengertian pendidikan di sekolah dasar juga sama maknanya dengan penjelasan yang terurai di atas. Akan tetapi, adanya perbedaan dengan audiensnya, yaitu siswa kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 yang mempunyai ketentuan materi dan pokok bahasannya yang diatur dengan garis-garis besar program pelajaran. Nah, tujuan pendidikan sekolah dasar itu sendiri adalah meletakkan kecerdasan, dasar pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan hidup secara mandiri dan mengikuti pendidikan secara lanjut.
Selain itu, dengan adanya pendidikan dasar ini dapat menjadikan seorang anak membentuk individu yang mampu hidup secara berkelompok. Fungsi sekolah terkait kepada sasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Di sekolah diajarkan tentang nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat yang lebih luas. Tidak hanya itu saja, di dalam sekolah individu dilatih untuk melatih hal-hal yang telah ia pelajari di sekolah dan di keluarga. Berikut ini adalah uraian yang detail tentang peran sekolah dan fungsi sekolah. Nah, contohnya pendidikan dari taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah ke atas. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan di masyarakat. Perspektif pendidikan yang terakhir ini ialah masa ketika seorang anak berbaur dan mencoba berinteraksi dengan temannya, tetangga, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk mempelajari lingkungan sekitar meliputi norma, adat istiadat, maupun wawasan-wawasan tentang teologi terbaru. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.